Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan dan pembaikan yang diberikan kepada kita semua. Dan tentu melalui kesempatan ini saya ingin juga mengucapkan selamat berpuasa kepada adik-adik mahasiswa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan semuanya. Dan tentu kita berharap akhir dari puasa kita nantinya insyaallah Allah akan merahmati kita dan mengampuni segala bentuk dosa-dosa kita, sehingga kita bisa terlahir sebagaimana bayi yang baru lahir ke dunia. Amin. Salam dan taslim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diteladani oleh seluruh umat manusia. Adik-adik sekalian yang saya hormati, pertama-tama saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan materi ini. Yang pertama, insyaallah penyampaian saya dalam materi ini mungkin tidak terlalu lama, hanya sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Kemudian yang kedua, saya menghimbau kepada adik-adik sekalian untuk mengumpulkan segala bentuk tugas dalam mata kuliah ini maupun dalam mata kuliah lain yang telah diberikan oleh masing-masing dosennya, karena dalam waktu dekat insyaallah semua nilai akan direkap dan diserahkan ke bagian akademik. Kemudian yang ketiga, saya berharap kepada adik-adik semua untuk tetap semangat dan tetap mengikuti segala bentuk pengajaran yang diberikan oleh dosen, baik itu melalui classroom, melalui YouTube maupun dalam bentuk yang lain yang insyaallah ta'ala masih bisa kita ikuti sama-sama. Adapun kalau ada di antara adik-adik sekalian yang tidak memiliki jaringan yang mendukung atau persoalan-persoalan teknis lainnya yang tidak mendukung proses pembelajaran daring kita, maka tentu yang bersangkutan diwajibkan untuk berkomunikasi langsung dengan dosennya, dan tentu dengan menggunakan adab-adab sebagaimana kebiasaan kita di dalam Islam. Baik adik-adik sekalian, materi ini merupakan materi terakhir dari saya, yakni bentuk-bentuk pasar persaingan sempurna, dan insyaallah untuk pertemuan mendatang akan dilanjutkan oleh Bapak Angga Nugraha SPT MPT. Baik, kita mulai adik-adik sekalian. Sebelum kita masuk dalam pasar persaingan sempurna, maka tentu ada baiknya kita mengenal jenis-jenis pasar sebagaimana yang telah dirumuskan oleh para ahli, dan tentu perumusan ini telah dilakukan sejak lama sekali. Kita hanya mengulanginya dan mendalaminya. Jadi dalam beberapa referensi minimal ada 4 jenis pasar yang adik-adik harus pahami betul. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna yang insya Allah akan kita bahas nantinya. Kemudian yang kedua, pasar monopoli. Kemudian yang ketiga, pasar persaingan monopolistik. Kemudian yang keempat ada dikatakan dengan pasar oligopoli. Kita lompat dulu ke pasar monopoli. Kalau kita berbicara tentang pasar monopoli, kata monopoli artinya menguasai suatu area atau menguasai suatu pasar, atau menguasai, intinya adalah monopoli adalah menguasai. Nah, dalam beberapa referensi yang dapat kita temukan, pasar monopoli dikatakan bahwasannya dapat dikatakan pasar monopoli apabila dalam satu area pasar tersebut di dalamnya hanya ada satu buah perusahaan. Hanya ada satu buah perusahaan, dan produk yang dihasilkannya jika tidak ada itu memiliki pengganti yang tidak memiliki pengganti yang sempurna. Artinya seperti ini, dalam sebuah pasar di dalamnya hanya ada satu perusahaan. Hanya ada satu perusahaan. Artinya tidak ada saingannya gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang pasar monopoli, yang dia menguasai segala bentuk jenis-jenis atau yang berkaitan dengan konsep jual beli atau konsepsi jual beli yang ada di dalamnya. Jadi itu yang disebut dengan pasar monopoli. Dan tentu kalau kita pahami pasar ini, di dalamnya ada penjual, di dalamnya ada pembeli, kemudian di dalamnya ada barang,
maka tentu secara tidak langsung bisa kita katakan pasar monopoli ini bisa dikatakan banyak juga di Indonesia, ya. Tetapi dalam perspektif lain bisa juga dikatakan bahwasanya pasar monopoli ini bisa juga jarang ditemukan di Indonesia. Karena begini adik-adik sekalian, perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia saat ini itu tidak bisa lagi dikatakan bahwa dia berjalan sesuai dengan deret ukur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tidak seperti itu. Tapi mereka sudah deret angka. Kita ambil satu contoh misalnya dalam bidang peternakan. Awalnya mungkin perusahaan pakan yang ada di Indonesia cuma 1, 2, atau 3 saja. Tapi sekarang kita lihat ya, di Indonesia ini luar biasa, perusahaan pakan itu sudah banyak ya. Beberapa di antaranya saya sebutkan Pokpan, Japa, Melindo. Kemudian beberapa lagi perusahaan-perusahaan yang lain, belum lagi perusahaan-perusahaan lokal yang tidak terdaftar dan sebagainya ya. Itu menandakan bahwa perkembangan pasar dalam hal peternakan ini sudah berkembang dengan baik. Hanya saja pertanyaannya sekarang, apakah produk-produk yang dihasilkan tersebut itu bisa dijangkau oleh masyarakat kita atau tidak? Itu dulu. Kemudian saya sebutkan sedikit ciri-ciri pasar monopoli itu. Yang pertama, dalam industri hanya terdapat sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua, produk yang dihasilkan tidak memiliki pengganti yang sempurna. Artinya kalau barang itu tidak ada, ya kalau mau diganti tidak ada penggantinya yang sempurna. Ya, seperti itu. Kemudian perusahaan baru sulit memasuki industri. Perusahaan baru itu sulit memasuki industri karena sudah dimonopoli. Kemudian yang keempat, perusahaan memiliki kemampuan menentukan harga. Jadi mau-maunya perusahaan harganya berapa gitu. Ini sering juga kita temukan mungkin ya di lapangan, khususnya dalam bidang peternakan dan pertanian. Kemudian yang kelima, promosi iklan kurang diperlukan. Ya buat apa ada promosi kalau misalnya sudah bisa dikuasai dengan sempurna? Itulah monopoli. Kemudian kita lihat lagi pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik. Pasar monopolistik, ya, bukan monopolistik ya. Pasar monopolistik bisa dikatakan bahwasanya jenis pasar ini memungkinkan banyak produsen masuk di dalamnya. Kita lihat dulu definisinya ya sekalian. Persaingan pasar monopolistis ya, ini suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak atau differentiated product. Dan pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua pasar yang ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Persaingan sempurna dan monopoli. Dalam referensi lain, itu dijelaskan bahwasanya pasar monopolistik ini atau monopolistis ini itu minimal ada 5 ciri-ciri yang ada di dalamnya. Ya, yang pertama adalah terdapat banyak penjual. Jadi kalau kita berbicara tentang persaingan monopolistik itu terdapat banyak penjual di dalamnya. Kemudian yang kedua, sifat produk berbeda corak. Berbeda corak. Jadi ketika kita masuk dalam pasar ini, kita agak sukar untuk membedakan yang mana produknya produsen A, yang mana produknya produsen B, yang mana produknya produsen C. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena terlalu banyaknya produk yang ada di pasar tersebut. Ya, bisa jadi misalnya perusahaan A juga memproduksi baju, perusahaan B juga memproduksi baju, perusahaan C memproduksi celana. Tapi antara A dengan B ini itu memproduksi baju, bisa sama kainnya, bisa sama bentuknya, tapi coraknya menjadi beda. Coraknya menjadi beda. Jadi timbul persaingan yang ketat di sini. Timbul persaingan yang ketat sehingga harga di pasar monopolistik itu tidak bisa dipengaruhi oleh produsen, atau agak sukar dipengaruhi oleh produsen. Ya.
penentuan harga berbeda tadi dengan pasar monopoli di mana produsen menjadi penentunya. Kalau di sini tidak. Kalau di sini tidak, karena adanya persaingan seperti itu. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama ciri-ciri terdapat banyak penjual, yang kedua sifat produk berbeda corak, yang ketiga perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan dalam mempengaruhi harga. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Alasannya jelas, ya. Banyak produsen, banyak penjual, tentu permainan harga menjadi ketat gitu. Siapa yang memberikan harga yang tinggi tentu tidak akan didatangi oleh konsumen. Misalnya untuk beli baju misalnya hanya perkara warna dan sebagainya, ya. Bagi orang-orang tertentu tidak mempersoalkan, ya pasti mereka mendatangi pasar yang lebih murah seperti itu. Pada yang keempat, kita mudah dalam memasuki industri. Tidak sama dengan pasar monopoli, ya, di mana satu perusahaan di dalam industri tersebut sudah menguasai segala bentuk mulai dari A sampai Z-nya. Lalu di pasar monopolistik karena banyak di sana perusahaan-perusahaan yang bersaing, ya, dalam teori kita itu kita agak gampang untuk masuk di dalamnya seperti itu. Kemudian yang kelima, dan ini mungkin yang terakhir dari ciri-cirinya, persaingan promosi penjualan sangat aktif, ya, menjadi sangat aktif. Kenapa menjadi sangat aktif? Karena salah satu keberhasilan di dalam penjualan itu dipengaruhi oleh promosi yang kita lakukan, ya, seperti itu, karena banyaknya produk yang ada di dalam, dan ya perbedaannya ya tidak terlalu spesifik seperti itu adik-adik sekalian. Kita lanjut lagi, pasar oligopoli. Ya, kalau kita berbicara pasar oligopoli, ya, di dalamnya hanya terdiri dari beberapa produsen saja. Jika hanya dua perusahaan disebut dengan duopoli, seperti itu. Ciri-ciri pasar oligopoli, yang pertama adalah dia menghasilkan barang standar maupun barang yang berbeda coraknya. Hampir sama dengan monopolistik, tapi persaingannya tidak sekejam atau tidak sekeras dengan monopolistik. Kemudian yang kedua, kemampuan menentukan harga ada kalanya kuat, ada kalanya lemah. Jadi potensinya 50-50 ada sekalian. Kemudian yang ketiga, pada umumnya memerlukan promosi iklan. Itulah sedikit 3 perbedaan bentuk-bentuk pasar, ya. Sekarang kita masuk di pasar persaingan sempurna. Adik-adik sekalian, pasar persaingan sempurna adalah pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli di dalamnya. Dan setiap penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Hanya kondisilah yang menyebabkan sedikitnya terjadi perubahan harga di dalamnya. Kemudian persaingan sempurna merupakan struktur pasar paling ideal, ya, karena dianggap sistem pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan produksi barang atau jasa yang sangat tinggi efisiensinya. Kemudian yang ketiga, terwujudnya pasar persaingan sempurna merupakan perkara yang sulit namun hanya mendekati ciri-ciri persaingan sempurna. Ini sangat jarang kita temukan jenis pasar ini, akan tetapi yang mendekatinya mungkin sedikit lebih banyak lah dibanding dengan yang betul-betul sama. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna adik-adik sekalian, yang pertama adalah terdiri atas penjual dan pembeli yang banyak, ya. Kemudian yang kedua, adanya kebebasan untuk membuka dan menutup perusahaan, free entry and free exit. Pada yang ketiga, barang yang diperjualbelikan serupa, ya, saya ulang, barang yang diperjualbelikan serupa. Kemudian yang keempat, pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar. Dan yang kelima, mobilitas atau perpindahan sumber ekonomi yang cukup sempurna. Ada satu catatan penting adik-adik sekalian dalam persaingan sempurna ini adalah barang yang diperjualbelikan serupa, ya. Barang yang diperjualbelikan serupa, misalnya toko baju, ya. Kemudian produk toko pertanian misalnya yang serupa barangnya,
ya, bisa dikatakan pasar persaingan sempurna. Dengan adanya pasar persaingan sempurna ini, mengapa harga menjadi tidak bisa dikuasai oleh produsen? Ya, karena sekali lagi saya tekankan, produk yang dihasilkan serupa. Produk yang dihasilkan serupa, logikanya adalah ketika ada 3 toko atau 4 toko, 4 pasar, 4 produsen di dalamnya yang menghasilkan produk serupa, jikalau ada satu produsen saja yang menaikkan harga terlalu tinggi, kira-kira ditinggalkan atau tidak? Jawabannya pasti ditinggalkan. Sehingga harga tidak ditentukan oleh si pembuatnya atau si produsennya. Kemudian kita lihat contoh-contoh pasar yang mendekati pasar persaingan sempurna. Yang pertama mungkin pasar beras. Ya, pasar beras. Ya, kalau adik-adik ke pasar ya pasti kalau mau beli beras lihat dulu ya bagaimana harganya kira-kira. Antara satu penjual dengan penjual lain itu tidak terlalu jauh perbedaannya. Itu bukan pasar persaingan sempurna, tapi mendekati pasar persaingan sempurna. Kemudian begitu juga di pasar buah misalnya, kemudian di pasar sayur, pasar gandum, kemudian pasar hewan, dan tentu pasar bursa efek yang akan dijelaskan oleh Pak Angga selanjutnya. Sebutkan lagi. Coba perhatikan grafik berikut. Ya. Pada garis vertikal itu menunjukkan harga. Garis horizontal itu menunjukkan jumlah barang per unit. Ya. Garis datar yang solid tidak terputus-putus itu kita lihat di atasnya ada garis putus-putus antara D kiri dan D kanan. Ya. Analoginya adalah kalau di pasar persaingan sempurna, ya, grafik ini cenderung tidak mudah turun dan tidak mudah naik. Tidak mudah turun dan tidak mudah naik. Karena alasannya sebagaimana yang dijelaskan tadi, ya, perusahaan tidak bisa mempengaruhi harga gitu. Tidak bisa mempengaruhi harga. Kemudian harga ditentukan produsen dan pembeli. Artinya ada kondisi tertentu nanti di mana barang yang dihasilkan itu harganya seakan-akan ya terjadi kesepakatan sendiri antara produsen dan pembelinya. Ya, artinya tidak ada produsen yang bisa mengambil untung banyak sekali, tapi insya Allah tidak akan juga merugikan mereka. Tapi ini sangat sulit untuk kita temukan adik-adik sekalian. Berbeda mungkin kalau kita berbicara dengan pasar yang lain, misalnya monopolistik, ya, kemudian oligopoli, kemudian pasar monopoli, ya, pasti grafiknya tidak seperti ini, ya. Terutama kalau pasar monopolis misalnya, ya, itu pasti grafiknya akan berayun, gitu. Grafiknya berayun, ya, bisa saja nanti ada produsen tertentu yang hancur, ya, yang hancur karena tidak mampu menghasilkan produk yang berkualitas sama dengan produsen-produsen yang lainnya. Nah, harganya juga tidak kompetitif seperti itu, adik-adik sekalian. Kemudian kita lihat dulu sedikit kebaikan dan keburukan persaingan sempurna, ya. Kalau persaingan sempurna, ya persaingan sempurna memaksimumkan efisiensi. Kemudian persaingan sempurna memberi kebebasan bertindak dan memilih. Artinya produsen bisa memilih di mana dia membeli gitu. Berbeda kalau pasar monopoli, ya hanya di situ-situ saja kita membeli. Kemudian yang selanjutnya, keburukan atau kelemahan persaingan sempurna, kita lihat yang pertama, persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Artinya produk yang dihasilkan itu saja. Kalau cuma sepatu saja, ya, tidak berubah jadi sandal dan sebagainya. Kemudian yang kedua, persaingan sosial ada kalanya menimbulkan ongkos sosial, ya, ongkos sosial. Kemudian yang ketiga, membatasi pilihan konsumen karena produk yang dihasilkan begitu-begitu saja. Tapi ya mungkin bagi mereka yang keuangannya di bawah standar, ya mungkin model pasar seperti ini sangat membantu sekali begitu. Kemudian ongkos produksi dalam persaingan sempurna memungkinkan lebih tinggi ongkos produksinya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, efisiensi penggunaan sumber-sumber daya tidak selalu meratakan distribusi pendapatan. Sekian dan terima kasih adik-adik sekalian. Kalau ada yang mau tanyakan silahkan.
melalui grup WhatsApp yang sudah kita buat sama-sama. Terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.